Bertemu lagi dengan saya, Denisa Fitri Rambe, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kali ini saya akan ditemani oleh Ibu Ayu Lestari, guru bidang studi bimbingan konseling pada UPTD SMP Negeri 2 Selangkitang. Selamat pagi Bu. Pagi. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sebagai pembicaraan kita kemarin, bahwasanya hari ini kita akan mengadakan wawancara atau percakapan tentang observasi yang akan Ibu lakukan di kelas Ibu, yang mana pada hari ini kita akan melakukan kerja observasi. Ya, Bu. Kemudian pada kegiatan observasi Ibu nanti saya akan mengamati bagaimana cara Ibu mengelola kelas dalam melaksanakan proses pembelajaran, yang mana pada kegiatan observasi ini ada tujuannya, yaitu yang pertama tujuannya dilakukan observasi itu yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang dilakukan dan kenapa ini percakapan kita ini dilakukan agar Ibu bisa mempersiapkannya dengan matang, kemudian percaya diri agar nanti proses observasi di dalam kelas itu memenuhi dengan kebutuhan peserta didik dan berjalan lancar. Jadi untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Ibu mengenai percakapan kita untuk pasca observasi ini sebelum kegiatan observasi ya. Yang pertama yaitu kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai pada kegiatan pembelajaran nanti di kelas? Tujuan saya di sini adalah agar siswa mampu menganalisis ekspresi perasaan diri sendiri ataupun perasaan orang lain yang dapat menimbulkan konflik. Oke, jadi itu tujuan Ibu itu agar bisa mengetahui ekspresi ya Bu. Yang kedua yaitu bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti, area pengembangannya. Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu area pengetahuan dan area keterampilan. Jadi pengembangan yang Ibu ingin capai itu yaitu bagian dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Ya. Kemudian Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana rancangan yang ingin Ibu terapkan dalam proses pembelajaran, baik itu dari strategi, kemudian metode pembelajaran dan mode pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada saat kita nanti melakukan observasi. Strategi pembelajaran yang saya gunakan itu adalah contextual teaching learning. Kemudian kalau metodenya saya ingin menggunakan diskusi kelompok. Medianya yang saya gunakan itu adalah video. Oke, jadi metode yang Ibu akan buat itu adalah diskusi kelompok dan medianya adalah berupa video-video pembelajaran ya Bu. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu bawakan nanti di dalam kelas? Medianya saya nanti akan menggunakan beberapa video tontonan yang mencakup tentang emosi anak. Nanti mereka menganalisis perasaan dari video tersebut. Kemudian saya juga menggunakan pakai laptop dan pakai nanti ada beberapa seperti buku juga saya pakai. Jadi nanti media pendukung Ibu adalah beberapa video-video pendukung pembelajaran, kemudian bahannya itu bisa laptop yang mungkin kemudian infokus ya Bu, dan bahan-bahan ajar yang pendukung lain seperti buku. Oke, jadi Bu, setelah Ibu melakukan ini kira-kira pelaksanaan observasi kita ini kapan akan Ibu laksanakan? Pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2023 di kelas 73 pada les kedua. Oh, jadi ini kita berarti ada sekitar 3 hari lagi ya Bu untuk kita melakukan observasi di kelas, yang mana kelas tujuan Ibu adalah kelas 7 dan pada jam kedua. Oke, jadi Bu, saya harap ya nanti Bu kira-kira setelah proses nanti ini pasca kemudian observasi, nanti kita akan ada pertemuan lagi setelah ini yaitu pasca observasi. Jadi dari pembicaraan kita ini Bu, percakapan kita, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita yang singkat ini Bu? Saya sudah mendapatkan gambaran tentang media ataupun strategi apa yang akan saya terapkan
pada kegiatan observasi di kelas nanti. Nah, jadi tujuannya memang betul ya Bu, berarti kita sudah bisa mempersiapkan bagaimana kegiatan kita nanti yang akan kita lakukan di kegiatan observasi ini. Berarti Ibu sudah menemukan gambaran-gambaran media, strategi, dan metode pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan nanti. Oke, jadi mungkin sampai di sini percakapan kita. Terima kasih ya Ibu. Jadi demikian pra-observasi supervisi akademik saya untuk kegiatan calon guru penggerak angkatan 9 yang nantinya akan ada kegiatan observasi setelah kegiatan pra-observasi ini. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar, ketua kelas, marilah pimpin doanya bersama-sama dengan temannya. Berdoa sebelum belajar, mari kita bersama-sama. Doa dimulai. Sebelum belajar, Ibu mau ngabsen ini. Siapa yang telah hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Jadi semuanya hadir. Hadir, Bu. Oh, pada lemas. Apa belum pada sarapan dari pagi? Sudah, Bu. Sudah apa belum? Sudah, Bu. Semua sudah sarapan? Sudah, Bu. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Gak ada yang jawabnya senang, cuma senang. Kalau memang kita senang, jawabnya dengan semangat. Coba bilang senangnya dengan semangat. Senang, Bu. Senang, alhamdulillah. Kalau perasaan senang, jiwa tenang, bisa kita mulai pelajaran. Bisa, Bu. Sebelum itu kita akan melakukan tes reading dulu ya. Kalau Ibu bilang hai, kamu jawabnya apa? Halo pun hello ya kan. Kalau Ibu bilangnya hello, kamu jawabnya hai. Ya semangat dulu. Yang kompak, yang kuat ya. Jangan pada lemas semuanya. Halo. Hai. Hai. Hello. Halo, halo. Hai, hai. Hai, hai. Hello, hello. Oke, saya akan melakukan reading satu lagi. Judulnya tebak berapa saya memukul nyamuk. Tebak, semua fokus ya. Tebak ada berapa saya pukul nyamuknya ini. Ada berapa? Tiga. Ya, benar. Saya memukul nyamuk sebanyak 3 kali. Oke, fokus lagi ya. Berapa? 4, 5, 3. Kenapa? Kan nggak kena nyamuknya, makanya saya pukul 2 kali. Oke ya. Oke, tenang ya. Hari ini, dokter ya, kita kembali lagi ke pelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang mengendalikan emosi. Itu judul materi kita hari ini. Apa sih tujuannya? Apa tujuan pembelajaran kita? Kenapa kita harus mengenali ataupun mengendalikan emosi? Tujuan dari pelajaran hari ini adalah
maupun orang lain agar menghindari konflik. Makanya materi mengendalikan emosi itu penting untuk kita pelajari, terutama pada kamu yang masih remaja, yang emosinya kadang masih naik dan kadang turun, yang tidak stabil. Makanya kita sangat perlu belajar tentang mengendalikan emosi. Ada yang tahu emosi itu apa? Emosi adalah suatu perasaan. Oke. Emosi itu adalah ungkapan segala jenis perasaan. Perasaan apa saja? Apa aja? Marah, baru sedih, menangis, senang, bahagia. Itu adalah jenis-jenis emosi. Jadi emosi bukan hanya sekedar marah. Emosi remaja biasanya itu masih labil. Kamu belum terlalu pandai dalam mengendalikan emosi, yang terkadang hanya disenggol sedikit sudah langsung marah, ya kan? Nah, mengapa emosi sangat penting? Karena emosi mampu mengendalikan diri kita. Kenapa kita perlu? Agar diri kita mampu terhindar dari mara bahaya. Makanya kita harus mengendalikan emosi. Setiap orang memiliki yang namanya emosi. Apakah emosimu dan emosi yang lain sama? Tidak kan? Coba, kalau kita lagi marah, ada beberapa cara atau tips agar kita bisa terhindar dari yang namanya bahaya. Kenapa? Kalau udah marah, ujung-ujungnya bakalan meninggalkan bahaya, akan menyebabkan bahaya. Bahaya apa? Kamu bisa menjadi berantem. Kalau berantem apa? Babak belur. Ya kan? Kalau kita marah, emosi kita itu tidak terkendali. Semua bisa kita lakukan. Jadi untuk mengatasi masalah itu ada beberapa tips. Kalau kamu lagi marah, yang pertama tenangkan dulu pikiran, hitung dari 1 sampai 100. Hitung dari 1 sampai 100. Kenapa saya bilang hitung dari 1 sampai 100? Karena saat kita berhitung, denyut nadi kita akan turun dan kemarahan akan lebih mungkin cepat untuk reda. Kalau kamu lagi fokus kedua, ada tarik nafas yang dalam dan lambat. Kalau lagi marah, kalau kamu udah lagi emosi marah, cukup kamu tahan, keluarkan pelan-pelan. Tahan, tarik nafas, ditahan, keluarkan pelan-pelan. Itu apa? Itu mengontrol emosi marah agar tidak meledak. Biar pikirannya bisa lebih tenang. Coba ayo, semua kita sama-sama tarik dulu nafasnya. Tarik. Tahan, buang pelan-pelan. Tarik sekali lagi. Tahan, buang pelan-pelan. Ini biasanya membuat pikiran kita bisa lebih rileks. Kemudian ada yang tips ketiga, itu ada berolahraga agar emosi stabil. Kalau kita marah, coba olahraga. Biasanya olahraga apa? Ada yang melakukan olahraga? Berlari keliling lapangan. Dengan seperti itu emosi kamu akan lebih stabil dengan cara berlari. Olahraga juga bisa melepaskan yang namanya emosi marah. Selain badan kita sehat, pikiran kita juga sehat. Ini tanda loh saya tahu nih ada muka-muka mana yang bahagia, mana yang sedih, mana yang senang.
karena terlihat dari raut-raut wajahnya. Kita dengan melihat raut wajah itu bisa melihat emosinya lagi ngapain, lagi bahagia, lagi senang, atau lagi sebel. Oke, yang kemudian langkah selanjutnya adalah lakukan relaksasi otot. Tahu maksudnya? Bukan push up. Itu push up udah namanya bukan relaksasi lagi, udah termasuk ke dalam kategori olahraga. Kalau kamu sebelum olahraga pasti ada yang namanya pemanasan kan? Pemanasannya kayak mana? Lari-lari kecil, lari-lari tempat kecil. Nih badannya didinikan, regangkan otot seperti ini. Nah, ini salah satu dengan teknik relaksasi otot sebelum melakukan yang namanya olahraga. Kemudian cari kata ataupun rasa yang menenangkan. Jika kamu lagi emosi, coba katakan sabar, sabar, aku pasti bisa. Ya kan? Tenang, tenang. Kalau kamu lagi gugup, kamu kalau seandainya lah mau tampil ke depan, pasti perasaan kamu nervous nggak? Grogi nggak? Grogi kan? Jadi bagaimana cara kamu mengatasinya? Dengan menggunakan bahasa yang tepat atau kata-kata yang bisa menenangkan. Contohnya apa? Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Aku bisa melakukannya. Dengan mensugesti dari omongan kita yang positif ke pikiran, itu akan membawa diri kita menjadi yang lebih positif. Yang kamu tadi nervous atau grogi, maka kamu nanti ketika maju ke depan itu tidak nervous lagi ataupun grogi. Kemudian langkah selanjutnya ada dengan cara mendengarkan musik yang tenang. Jangan musiknya yang ngajak ribut, tapi musiknya yang menenangkan jiwa dan pikiran. Kalau lagi emosi, lagi apa, carilah tempat-tempat yang nyaman, tempat-tempat yang hening. Jangan mencari tempat keramaian. Kenapa? Itu akan lebih mengusik pikiran kita. Oke? Kemudian ada coba sesuatu yang beda. Yang beda itu biasanya, misalnya kamu bisa tidur di bawah bintang, kamu menatap langit-langit rumah sambil terbaring sambil menatap langit-langit rumah, atau kamu melakukan hal-hal seperti memasak yang dapat mengendalikan emosi kamu. Bisa juga dengan cara berendam di air hangat, atau enggak dengan apa? Mandi-mandi kamu. Oke? Kemudian yang selanjutnya itu jangan berbicara. Kalau kita lagi emosi, apalagi emosi marah, tolong stop kata-kata untuk berbicara. Tenang dulu, diam dulu. Biasanya kalau kamu sudah berbicara, itu bisa keluar dari kendali kita. Semakin kita banyak bicara, maka emosi kita semakin tinggi. Oke, selanjutnya ada dengan cara berhenti sejenak dari aktivitas. Kalau kamu pas lagi kerja emosinya, atau lagi sekolah, kamu lagi belajar, stres, dan kamu emosi, aku tadi belajar sampai suntuk, maka tetap lakukan yang namanya belajar. Istirahat sejenak. Seperti apa? Bisa dialihkan dengan melihat televisi, ataupun merenggangkan otot-otot, ataupun dengan cara tiduran dulu sebentar. Karena semakin kamu paksa nanti, yang ada kamu nggak dapat pelajarannya. Kemudian ada yang terakhir itu konseling. Konseling itu bisa dibilang curhat. Curhat dengan temanmu atau dengan orang lain. Oke? Oke. Selanjutnya untuk kita memperjelas lagi agar kita bisa belajar tentang jenis ekspresi dan emosi, saya mau kita bagi bentuk kelompok dulu ya. Kelompoknya terdiri dari laki-laki dan perempuan.
Jadi mulailah sekarang duduk dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke. Perhatikan ya. Di depan ini ada belajar jenis ekspresi dan emosi. Nanti Ibu akan memutar video tentang jenis ekspresi ataupun jenis emosi. Perhatikan dulu video yang Ibu putar. Nanti bakal ada kuis, setiap kelompok wajib menjawabnya. Nanti setiap kelompok diskusikan ekspresi yang Ibu tampilkan. Kira-kira itu menunjukkan tampilan ekspresi apa ya? Oke, perhatikan semua. Bisa semua ke depan. Oke, kita mulai. Beberapa video tentang jenis-jenis ekspresi dan emosi. Ya, sekarang setiap kelompok saya mau sediakan satu kertas ataupun satu lembar untuk mendiskusikan beberapa ekspresi yang akan saya tampilkan. Diskusikan dengan temannya, kira-kira ekspresi apa ini? Kita analisis ya. Dari bentuk wajahnya, ini ada dua kan? Ada dua enggak? Nah, yang pertama yang sangatnya perempuan, kira-kira setelah kita analisis itu emosi apa? Senang. Yang kedua? Sedih. Oke. Ambil kertas lembarnya dulu. Buat di situ satu. Kira-kira ini menunjukkan ekspresi apa? Sedih atau senang? Tuliskan di kertas kamu. Diskusikan dengan teman kamu. Buat satu, ekspresinya apa ini? Marah atau senang? Diskusikan dengan khawatir. Jawab. Jawabannya,
Oke, yang pertama jawabannya ada bersemangat. Yang pertama sedih salah. Oke, apa yang pertama jawabannya sedih, angkat tangan, kelompok mana? Sini. Oke, yang jawabannya benar nomor 2, yang ekspresi marah siapa? Nomor 3 jawabannya khawatir ataupun cemas. Nomor 4 takut. Oke, berarti semuanya sudah mampu jenis-jenis emosi maupun ekspresi wajah. Kenapa? Ekspresi wajah itu menggambarkan tentang keadaan emosi diri kita. Tadi kan setelah kelompok 3 menampilkan presentasinya, saya ingin menanyakan dulu kepada kamu semua. Kira-kira apa sih manfaat kita belajar ini? Apa yang kamu dapatkan? Oke, jawabannya semuanya dapat manfaat tentang dia lebih memahami tentang jenis-jenis emosi dan ekspresi emosi diri sendiri dan emosi orang lain. Oke, selanjutnya bagaimana sih perasaan kamu setelah melakukan pelajaran ini? Merasa lebih senang atau emosi? Kesimpulan materi kita hari ini adalah setiap orang memiliki emosinya masing-masing. Emosi bukan hanya tentang emosi marah, melainkan segala ungkapan perasaan yang kamu rasakan. Dengan kita bisa menjaga emosi kita, maka kita bisa menjaga kesehatan kita dan mengendalikan diri kita. Semua paham? Emosi sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Dan kita wajib mengendalikan emosi kita. Jangan terlalu melebih-lebihkan emosi yang kamu rasakan. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Marilah kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kita masih diberinya nikmat untuk bisa merasakan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga apa yang Ibu sampaikan bukan hanya sampai di sini saja, tapi bisa kamu aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Titi Sofitri Rambe, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kali ini saya sudah ditemani oleh Ibu Ayu Sari, guru yang saya observasi pada tahap supervisi akademik kali ini. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana setelah melakukan observasi perasaan Ibu? Perasaan saya sedikit lega, senang, bahagia pada. Jadi Bu, setelah kita melakukan observasi pada kegiatan ini adalah kegiatan pasca observasi yang mana ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu, mengingat kembali kita mengevaluasi apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Ya. Jadi pertanyaan pertama, bisa nggak Ibu ceritakan kembali bagaimana tahapan-tahapan pembelajaran setelah Ibu lakukan di dalam kelas? Tahapan-tahapan yang saya lakukan tadi itu ada tahapan proses. Pertama ada tahapan awal. Di situ kita membaca doa, mengajar siswa. Kemudian ada namanya tahapan inti. Di situ tadi saya memberikan tugas kepada siswa, dan kemudian ada tahapan penutup, menyimpulkan pembelajaran yang telah saya sampaikan. Ya, jadi itu tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan presentasi. Kemudian itu Ibu anggap apakah sudah berhasil atau belum? Menurut saya masih ada sedikit kekurangan saya yang saya lakukan tadi. Jadi pada kegiatan observasi tadi ada beberapa hal yang sedikit menjadi kendala atau kekurangan ya Bu. Jadi menurut Ibu apa sih yang menjadi kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran tadi?
proses atau perkenalan yang saya hadapi tadi itu adalah anak-anak masih ada yang kurang aktif, mungkin karena pembagian kelompok tadi termasuk terlalu banyak dalam satu kelompok itu tadi. Jadi ada anak yang mungkin setelah terlalu mengandalkan temannya ya Bu. Iya. Gitu. Jadi kira-kira kenapa hal tersebut Bu bisa ada gitu murid yang tidak aktif atau tidak mau terlibat dalam kelompoknya? Kira-kira apa? Karena tadi anggota kelompok terlalu banyak sehingga dia tadi selalu berpatokan kepada temannya saja yang mengerjakan. Lagi pula mungkin saya tadi membagi kelompoknya itu tidak berdasarkan dengan siswa, minat siswa ataupun dengan temannya yang dia sukai atau masih banyak tadi tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi mungkin kedepannya bisa direncanakan lagi untuk pembagian kelompok itu berdasarkan kebutuhan ya Bu, kebutuhan belajar, kemudian minat belajar pada peserta didik agar kegiatan pembelajaran di kelas itu berjalan dengan aman dan tertib dan terlibat semua peserta didiknya ya Bu. Jadi mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu bisa kita realisasikan secepatnya kan Bu, bisa kita lakukan atau berikan proses yang lebih baik lagi. Jadi saya tunggu cerita-cerita Ibu. Jadi Bu, kira-kira dari rencana Ibu yang sudah Ibu rencanakan ini ke depannya kapan akan kita lakukan perubahan ini? Mungkin saya belum bisa merencanakan untuk waktu dekat, tapi akan saya laksanakan di kemudian hari. Ya, betul sekali Bu, mengingat pada semester ini sudah kita di semester akhir ya Bu, dan mungkin pembelajaran yang untuk perubahan yang akan datang ini kita lakukan di semester depan ya Bu. Jadi mungkin itu saja Bu hasil dari percakapan kita ini, kira-kira nantinya ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi kita berdua untuk mendapatkan proses pembelajaran di kelas yang lebih baik lagi. Terima kasih sekali kepada Ibu ya Bu. Ya, sama-sama. Demikianlah wawancara atau percakapan saya mengenai observasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Ayu Lestari. Cukup sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.